Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan video teater yang berjudul Putri Kaca Mayang. Yang diperankan oleh saya Wahyu sebagai Panglima Aceh 2 dan saya sebagai Raja Gasip. Saya sebagai Panglima Aceh 1. Saya sebagai Raja Aceh. Saya sebagai Ratu Gasip. Saya sebagai Ratu Aceh 1. Saya sebagai Putri Kaca Mayang dan narator. Saya sebagai Panglima Bintang. Zaman dahulu kala, di tepi sungai Siak, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Gasip. Di kerajaan ini, seluruh penduduk hidup damai dan sejahtera, karena kerajaan Gasip dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, didampingi oleh seorang ratu yang sangat anggun dan cerdas. Juga dibantu seorang panglima yang gagah berani, Panglima Gimpan namanya. Kerajaan Gasip juga memiliki seorang putri bernama Putri Kaca Mayang yang kecantikan dan keluhuran budidaya terkenal hingga seluruh penjuru negeri, bahkan ke negara-negara tetangga. Banyak raja dan dari negeri tetangga yang ingin meminang Putri Kaca Mayang, namun tak satu pun yang diterimanya, karena ia belum ingin menikah dan masih ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Putri Kaca Mayang dan kedua orang tuanya berbincang-bincang di istana kerajaan. Wahai anakku, tidaklah engkau ingin menerima salah satu pinangan dari raja-raja dan bintang tersebut? Benar anakku, kurasa sekarang adalah waktu yang tepat bagimu untuk mulai membina rumah tangga. Aku tersabar ingin segera meminang putri dari Putri Mayangku. Ibu, ayah, maafkan jika Ananda lancang. Namun hati Ananda masih menyimpan harapan untuk mengayam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bukan untuk menikah terlebih dahulu, Ananda ingin membuat kerajaan kita maju. Baiklah Ananda, jika memang itu keputusanmu, ibu dan ayah akan mendukung dengan sepenuh hati. Sementara itu, di kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Raja Aceh yang dikenal angkuh dan pemarah, sedang terjadi cekcok karena kedua istrinya terus berebut mencuri perhatiannya. Kanda, seminggu yang lalu saat aku melancong ke Batavia, aku melihat sebuah toko yang menawarkan berlian dengan harga yang murah. Kira-kira hanya 200 juta saja. Bisakah aku membelinya untuk tambahan perhiasanku? Kakanda, sepertinya aku membutuhkan mobil mewah untuk diriku pribadi, bukan berbagi kepada nenek sihir tua. Apa? Nenek tua? Seenaknya kau mengatakan aku seperti itu. Kepalaku sudah cukup pusing untuk mengatasi semua masalah di negeri ini. Janganlah kalian berdua menambah sakit kepalaku. Sekali lagi, aku melihat kalian bertengkar, aku tak segan mengusir kalian berdua dari istana ini. Maafkan kami, Kanda. Panglima. Ampun Baginda, kami Panglima dari Kerajaan Aceh. Kami berdua datang kemari diutus oleh Raja Aceh. Kami ingin bertemu Baginda Raja Gasip. Inginkan Putri Kaca Mayang dari Kerajaan Gasip untuk menjadi istriku yang ketiga. Tolong sampaikan pinanganku ke Kerajaan Gasip. Apakah Baginda yakin dengan keputusan tersebut? Ya, Panglima, aku yakin terus persen dengan keputusanku. Pergilah kalian ke Kerajaan Gasip sekarang juga. Baiklah Baginda, kami akan ke sana sekarang juga. Dua Panglima Aceh tiba di Kerajaan Gasip. Baginda, Siapa kalian? Apa gerangan kalian datang kemari? ampun Baginda, kami Panglima dari Kerajaan Aceh. Kami berdua datang kemarin diutus oleh Raja Aceh. Kami ingin bertemu Baginda Raja Gasip. Kenapa dia mengutus kalian kemari? Raja kami ingin meminang putri Baginda, Putri Kaca Mayang. Benar Baginda? Maaf Panglima, kami belum bisa menerima pinangan dari raja kalian. Putriku belum siap untuk menikah. Sampaikan permohonan maaf dari kami kepada raja kalian. Baiklah Baginda, kami akan kembali ke Aceh untuk menyampaikan jawaban Baginda. Dua Panglima Aceh kembali ke kerajaan dengan perasaan kecewa. Mereka takut Raja Aceh murka karena pinangnya ditolak. Selamat datang Panglimaku. Bagaimana kabar pinanganku? Mohon maaf Baginda, pihak Kerajaan Gasip menolak pinangan Baginda. Apa? Ada apa Kakanda? Apa sebab dikau murka?
Ya, apakah nenek sihir itu mulai memancingmu lagi? Tidak. Tidak mungkin Raja Gabis menolak pinanganku. Namun begitulah kenyataannya Baginda. Kurang ajar kau Gabis, aku tak akan tinggal diam. Akan kubalas perbuatanmu. Karena telah mengenal pendendam Raja Aceh, Raja Gasif pun menyiapkan pasukan perang untuk menghadapi serangan kerajaan Aceh. Bang, kemarilah. Baik Baginda, apa gerangan Baginda memanggil hamba? Aku ingin kau menyiapkan pasukan perang kerajaan kita. Baiklah Baginda, namun jika boleh hamba tahu, kenapa Baginda menyuruh hamba menyiapkan pasukan perang? Aku takut jika suatu waktu Raja Aceh menyerang kerajaan kita, karena aku menolak pinangan terhadap putriku. Ini kau kuperintahkan untuk memimpin pasukan di Kuala Gasif. Baik Baginda, hamba akan segera melaksanakan perintah Baginda. Ternyata Raja Aceh beserta pasukannya telah mengetahui persiapan kerajaan Gasif. Dan mereka telah mengetahui bahwa Kuala Gasif yang merupakan jalur utama menuju negeri itu dipimpin oleh Panglima Gimpan yang gagah berani. Haha. Ternyata kerajaan Gasif telah menyiapkan pasukannya untuk melawan kita. Tak akan kubiarkan mereka menang. Maaf Baginda, ternyata Kuala Gasif telah dijaga oleh Panglima Gimban. Apa? Jadi lewat jalan mana kita bisa menuju ke kerajaan Gasif? Lebih baik kita bertanya kepada penduduk kerajaan Gasif, Baginda. Ya Panglima, kau benar. Ayo kita segera menyiapkan pasukan dan langsung pergi ke kerajaan Gasif. Raja Aceh dan pasukannya pergi ke kerajaan Gasif. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan salah satu penduduk kerajaan Gasif. Hai anak muda, apakah benar kau penduduk negeri Gasif? Benar Tuan, siapakah gerangan Tuan ini? Dan hendak kemana? Kami dari kerajaan Aceh hendak menuju ke negeri kalian. Tolong tunjukkan kami jalan darat menuju kerajaan Gasif. Hamba tidak tahu Tuan. Benarkah itu? Bagaimana dengan ini? Baiklah Tuan, ke arah sana. Akhirnya Raja Aceh beserta pasukannya sampai di kerajaan Gasif tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpan. Ia langsung menghancurkan seisi negeri tersebut. Hahaha. Akhirnya kita sampai di sini tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpam. Hahaha. Semua pasukanku, ayo serang. Penduduk Gasif melihat pasukan Aceh menghancurkan negerinya, segera lapor kepada Raja Gasif. Baginda, pasukan kerajaan Aceh telah porak-porandakan negeri kita dan kini mereka menyerang halaman istana. Benarkah itu? Putri Kacamayang disekap oleh Panglima Aceh dan Ratu Gasif dibunuh. Ayah, tolong! Diam kau! Putriku, istriku. Panglima Gimpan datang dari Kuala Gasif dan terkejut melihat seisi istana porak-poranda dan melihat Ratu Gasif yang bersimbah darah. Apa-apaan ini? Mengapa kerajaan bisa porak-poranda? Kenapa Ratu Gasif bisa meninggal dunia? Ini akibat pasukan kerajaan Aceh, wahai Panglima. Mereka menculik Putri Kacamayang dan membunuh Baginda Ratu. Apa? Kurang ajar sekali Raja Aceh itu. Akan kubalas kekalahan ini. Aku harus bisa membawa Putri Kacamayang kembali ke sini. Benar Panglima, sebaiknya Panglima secepatnya menuju ke sana agar kondisi tidak semakin parah. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tolong jaga kerajaan ini selama aku pergi. Saat tiba di gerbang kerajaan Aceh, Panglima Gimpan disambut oleh kedua Panglima Aceh. Mereka menghadang Panglima Gimpan dan menantang Panglima Gimpan berkelahi. Jika Panglima Gimpan menang, maka ia boleh menjemput Putri Kacamayang. Namun jika ia kalah, maka ia harus kembali ke kerajaan Gasif dengan tangan kosong. Dan Putri Kacamayang harus tinggal di kerajaan Aceh untuk selamanya. Akhirnya aku sampai juga di sini. Hahaha. Ternyata kau telah sampai, Gimpang. Ya, aku kesini untuk membalaskan dendam atas meninggalnya yang mulia Ratu Gasif. Aku ingin membawa pulang Putri Kacamayang kembali ke kerajaan Gasif. Haha, baiklah, kau bisa membawanya pulang Putri Kacamayang, asalkan kau berani bertarung dengan kami berdua. Taruhannya Putri Kacamayang, jika kau menang kau bisa membawanya kembali, namun jika kau kalah dia harus tinggal di sini selamanya. Benar.
Tapi aku yakin kau takkan menang. Baiklah, aku sanggup tantangan kalian. Apapun akan kulakukan demi Putri Kacamayang. Panglima Gimpan dan kedua Panglima Aceh berkelahi. Bagaimana? Sudah jelas bukan siapa yang memenangkan pertarungan ini? Akui kesaktianmu, Panglima. Bawa kemari Putri Kacamayang. Panglima Aceh satu membawa Putri Kacamayang ke hadapan Raja Aceh. Panglima, apakah kau datang untuk menjemputku? Iya Putri, aku datang untuk menjemputmu. Kembalilah kalian ke kerajaan Gasip. Aku terpaksa merelakan kau, Kacamayang. Jika sewaktu-waktu berubah pikiran, kembalilah kemari. Tidak akan, aku tidak akan membiarkan Putri Kacamayang kembali ke sini. Putri, ayo kita pulang. Di tengah perjalanan, ternyata penyakit Putri Kacamayang kambuh. Nafasnya terasa sangat sesak. Saat itu juga, angin sedang bertiup dengan kencangnya. Putri Kacamayang pun meminta Panglima Gimpan untuk beristirahat sejenak. Panglima, angin ini sangat kencang sekali. Aku sampai tidak bisa bernapas. Bisakah kita berhenti sebentar? Baiklah Putri, kita istirahat sebentar. Terima kasih Panglima. Aku rasa umurku tak lama lagi. Sampaikan permohonan maafku kepada ayah. Putri, bertahanlah. Tak lama lagi kita akan tiba di kerajaan Gasip. Maafkan aku, Panglima. Terima kasih kau mau menemani aku sampai akhir hayat. Putri! Seandainya kau tahu seterusnya aku menyayangimu, Putri. Akhirnya, Panglima Gimpan membawa jasad Putri Kacamayang yang telah meninggal. Sesampainya di kerajaan Gasip, jasad Putri Kacamayang disambut dengan kepilauan dari seisi penghuni istana. Indah, hamba datang membawa jenazah Putri Kacamayang yang meninggal di tengah perjalanan kembali ke sini. Benarkah? Tak mungkin. Putriku telah meninggal dunia. Maafkan hamba Baginda, namun itulah kenyataannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal aku baru berniat menjodohkanmu dengannya. Ini takdir Baginda. Baiklah, kita harus segera memakamkannya sekarang juga. Setelah Putri Kacamayang dimakamkan, Raja Gasip dilanda depresi berat karena kehilangan putri sematawayangnya. Ia pun memutuskan untuk menyepi ke Gunung Ledang. Panglima, kemarilah sebentar. Baik Baginda. Kuserahkan mahkota kerajaan Gasip padamu. Kau berhak menggantikanku sebagai pemimpin kerajaan ini. Akhirnya Panglima Gimpan menggantikan posisi Raja Gasip. Namun karena kesetiaannya kepada sang raja, ia pun ikut meninggalkan kerajaan itu dan membuka perkampungan baru yang diberi nama Pekanbaru. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.